Oke teman-teman, selamat datang di channel Kebun RB. Jadi hari ini kita lagi bersama Pak Rido, lagi kedatangan tamu juga nih teman-teman. Ada sahabat kita, ada Bapak Ade Chandra. Nah, Pak Ade Chandra, boleh? Ya. Waduh, ini legend bulu tangkis nih teman-teman. Ya, bukan manajer, juara Legend. dunia, Legend mantan. ini, legenda. Pegang Ini lagi pegang, lagi habis panen mangga cokanan. Jadi mungkin Pak Ade Chandra juga mau belajar tentang tanaman yang Pak Rido ya. pasti. Nah, dengan coach apa? Eko Aseng. Ko Aseng. Ya. Oh, Dari saya mana main Ko bulu Aseng? tangkis juga waktu itu. Dulu mau pernah main-main Main ya? Main sama si biasa aja. Kurniahu. Oh, Kurniahu. Temennya. Jadi Oh, teman-teman Kurnia yang orang- golf itu. Ya. Bukan, Bukan, yang dia- papanya Gideon. Oh, pakai gede. Ya, Oh. kan dia di Bimantara. Iya, iya. Ya, kita kan dulu dari Grempil kan di Bimantara, dekat Oh, dia dekat mainnya di situ aja orang. Jadi olahraganya bulu tangkis juga ya, Oseng ya. Oke teman-teman, hari ini tadi Ko Aseng ini mau mulai berkebun. Ya. Dia menanyakan banyak nih pertanyaan kepada Pak Rido nih. Tadi pertama, durian apa aja yang premium sekarang ya. Terus mungkin bisa dikasih tahu juga Pak Rido, tadi Pak Aseng tanya gimana cara tanam yang baik gitu di kebun Begitu ya? untuk pemula. Oh, saya nggak ada mau rencana tanam di Cemara, mana? di Cemara. Cemara itu di daerah mana? Cemara itu Tanjung Lesung ke sono dikit sebelum Sumur. Oh, kita ada Sebelum berapa? Sumur Lahannya ada berapa? 7.000 lah. 7.000-an. 7.000 oke lah. 7.000 meter. Rencana tanam apa itu? Rencana saya sih tanam musangking. Saking. Oh, tanam durian ya? Ya, durian. Yang sekarang ada yang pohon kelapa itu ada bangsa 100 batang ada. Apa ya? Ya, tapi sebagian kemarin saya udah buang-buangin yang nggak produktif udah buang-buangin, udah kurangin. Jadi saya pikir sekarang kita lubang udah saya gali 75. Nah, saya pikir nanti kalau durian ini udah tanam, kalau dia udah hidup bagus, ini baru kelapa pelan-pelan kita buangin, jadi nggak terlalu panas. Oh, kelapanya kelapa apa? Sayang dibuang. Kelapa tinggi. Oh, udah tinggi, kelapa udah lama ya? tinggi, udah lama. Nanti kalau mau regenerasi bisa pakai kelapa muling. Kelapa tanam beberapa ya. Pandan Soalnya wangi. kalau kita, kalau pikir kan kalau dengan durian ini kalau dicampurin juga kan nggak benar, Iya. ya kan? Kalau Bisa, kelapa bisa. jarang-jarang masih oke. Ini terlalu rapat. Ya, 100 rapatnya batangan itu jangan ada yang- 100 batangan. Kelapanya jangan yang lembab, yang membuat lembab. Misalnya pisang, tanam pisang. Dia nyimpan air banyak lembab kan. Oh, jadi saya mau rencana tanam Musangking. musangking. Nah, paling Sebenarnya yang ada- premium itu ada musangking sama blackstone. Nah, Blackstone atau paling- oci atau Ya, duri hitam biasa ya. disebut ya. Itu dua yang dari Ya. Malaysia. Kalau yang ada yang dari Thailand, tapi di sini juga terkenal namanya bawor. ya, yang bawor, dari ya, bawor, Baju Mas ya. Itu bagus Ya, aku juga. ada tanam pohon batang Bawor ada ya? segini gede. Ini udah. bawor ini. Di rumah ada batang bawor. ada segede gini Ya. udah di rumah. Ini ya, kayak Tapi begitu ya. terlalu sempit di rumah Di kan. rumah ya. Terlalu cuma Sekarang 4 jarak meter. jarak tanamnya berapa? Aku bikin 12 meter. 12 meter bagus. 12 meter Nah, jarak 12 cuman yang kalau pas kepepet tinggi ada yang 10 Oke. 10 sama kalau 10. untuk musangking 12 oke, bagus Ya, sekali. jadi saya lubang udah gali kemarin saya kambing itu saya udah beli siapin 50 karung cuman belum di apa namanya belum diobatin apa supaya netralin apa lah racun apa virus apa Fermentasi. namanya. Hah? Difermentasi. Fermentasi aku belum fermentasi aku pikir nanti ini pergi aku mau beli obat mau fermentasi dia Oh. siapin kan mau tunggu sebulan kan. Tapi Barusan sekarang udah digali ya? udah gali Berapa 70? ya 70 Dalamnya? dalamnya segini lah Oh gitu. segini lah 75an juga lah segini lah Jadi kalau 7.000 tuh mau tanam rencana tanam berapa? 50 sampai 40 sampai 50 lah 50 gitu. 40 dulu lah gitu lah. Pak, begini Pak, kalau mau nanam durian Nah, sementara jangan dikasih pupuk kandang. Takutnya pupuk kandangnya fermentasinya nggak sempurna. ya. Itu bahaya untuk pertumbuhan Ya. tanaman durian. Jadi dihindarin dulu dah. Terus Jadi itu pupuk kandang nanti difermentasi aja dulu. Jangan dipakai dulu. yang pakai Jangan dipakai dulu. Nah, itu dulu. Kemudian sekarang kulit ada padi namanya, boleh dong. Hah? Kulit padi boleh. Oh, pupuk buat kasih di padi boleh. Kulit padi boleh ya. Sekam Campurin padi, sama sekam, tanah. sekam. Ah, boleh. Sekam campur sama tanah Jadi, boleh. jadi sekarang itu kalau nanam durian yang terkenal adalah sistem busut. Ah, betul. Nah, ini busut. Jadi kalau yang ini sendiri kan naiknya kurang ini. Ya, ya. Kalau dia ukur-ukur udah tinggal 50 60 ya. Ya. Mungkin udah tinggal 50. Iya, iya. Dulu kita mungkin naik 80, naik ke atas gitu. Hmm. Kalau paseng kan katanya galinya pakai beko ya. Beko. Pakai beko bikin aja Pak. Kalau saya beko gampang, tarik gali aja 2x2 Ah, dalam kira-kira semeter, nanti dicampur sama sekam ya. ya sekam. Nanti digundukin lagi. Gundukin lagi ya. Ya.
Kalau 3x3 juga 4x4 juga bagus kalau pakai beku. Jadi digemburin dulu. Ya digali panjang 1 meter sampai 1 meter 20. Kemudian dicampur sekam, nanti diambil tanah dari sekitarnya, digundukin naik kira-kira bagusnya 1 meter 20. Gitu sih. Ya sudah. Jadi bikin itunya 4x4 dulu. Jadi diameter 4x4. Kalau saya yang di tempat saya yang pengalaman, kita bikin 4x4 kurang. Sekarang kita bikin menjadi 6 diameter 6 meter. Tapi untuk awalnya kalau digali 4 meter kali 4 meter itu bagus sekali. Jadi tanah ini bawa gembur, kemudian dicampur sama sekam, nanti dikasih puradan Pak. Ya. Nah, kasih puradan. Campur, diaduk. Campur puradan. Diaduk. Nanti tambah ambil kapur dolomit. Ya, dolomit campur Nah, sekilo dolomit cukup lah. campur. Sekilo 2 kilo lah. Campur dolomit. Cukup mas sekilo 2 kilo. Mungkin kalau tanahnya Oke. besar lebih sedikit 1 Nah, karung nggak kalau apa-apa. pakai sekarang saya ini kan kemarin gali udah kurang gede kayaknya. Kurang gede. Nanti kali aja nggak apa-apa. Ulang kan pakai ada beku masih ada anak. Udah pergi. Udah pergi. Wah, kalau bekunya udah pergi nggak apa-apa. Mungkin pakai orang nanti dinaikin Pak. Ya dinaikin bisa. Ya. Karena kan cuma 70 batang kan, udah banyak Ya ya. 40-an. Ya 40 batang ya. 40 batang. Kalau 40 mungkin bisa musangking, kalau senang musangking 20. Ya. Nanti bawarnya mungkin 10. Nanti apanya? Aku pikir OC-nya 10, sangkingnya 30 gitu. Begini. Kalau bisa 20. OC-nya 10, Ah. musangking 20, 10 itu sisa kasih super Aku tembaga. ada super tembaga udah ada di rumah. Itu super tembaga bagus. Aku udah bawa dari Bangka pun. Jadi oke. jadi mungkin Super tembaga 10 bagus. jadi mungkin ini kalau enggak 20 mau sangking 10 super tembaga. Enggak OC-nya 10, super tembaga 10 jadi 40. Pas lah. Jadi ini kalau begini ini musangking ini Pak. Ini super apa? OC ini. OC. Ya ini. Kalau OC itu pertumbuhannya bagus ya. Ya. Cepatnya batangnya itu cepat besar. Ini 2 tahun. Batangnya agak merah ya dia. Ya dia agak lunak. Agak lunak. Memang dia batang lebih lunak sedikit. Lebih lunak dari ini ya. Ini subur ini perkembangannya bagus sekali. Dari kita pindah nih sekarang 2 tahun 4 bulan lah kira-kira. Kurang lebih. Ini saya baru pruning aja. Ini ya. Ini mestinya udah buah nih, Pak. Oh jangan biarin aja. Hah? Alami aja. Ya alami ya. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa ya. Ini sebenarnya kita Kata orang mesti kalau dipaksa suka kita mati mesti ya. Masih ini kita kurang. potong-potong sedikit supaya matahari masuk. Tapi kemarin saya lihat mesin panas nih takut apanya Ya, dipotong takut tanamannya kepanasan. stres. Nah, ini lihat ini kuningnya ada stres ya. Ya. Kalau apa namanya OC itu pertumbuhan bagus. Gitu ya. Ya, super tembaga juga bagus. Iya, super kemarin waktu dari Bangka saya beli pas waktu Cengbeng. Hah? Ini kan orang Bangka. Ya. Jadi aku bawa mobil ke sana, iseng-iseng pulang bawain aja. Super tembaga tuh luar biasa di sana. Ah. Comasi ada Comasi namlung. ada. Namlung juga bagus. Jadi kemarin ke bawah ada 6 pohon, Nah, 6 pohon, ada tunggu ya 7 pohon ke bawah. sebenarnya gini Pak, kalau Bapak naik 120 itu kan bentuknya masih gembur. Nanti pelan-pelan dengan beratnya pohon itu tanaman juga turun. Oh. Kan gembur kan? Gembur kalau diinjak-injak juga turun kan? 120 nanti tinggal 80. Cuma kalau saya lihat keadaan tanahnya itu bisa lebih 120 bagus minimum 150 oke. tinggi loh, 120. Iya, Ini nggak apa-apa dibikin begitu Pak. Tinggi. nggak ketinggian Pak. Enggak. Nggak takut kena angin nanti dia nggak. Oh enggak, nanti gini Pak, itu banyak yang bilang begitu. Nanti kalau dia gembur, akarnya yang Nah. jadi tanaman durian itu perakaran kira-kira 70 sampai 80% ada lateral di atas permukaan, kurang lebih sedalam 50 ya senti ya. Tapi ada yang 30, 20 sampai 30 tembus ke dalam. Nah, kalau tanamannya sehat dia masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya tanaman Bapak itu tanahnya datar, taruh di situ. Kalau perakarannya nggak sehat akibat tergenang air busuk, itu lebih rawan. Jadi tiup angin sedikit jatuh putus ya kan. Kalau ini sehat masuk tembus ke dalam juga kuat ya. Ya. Kalau 1 meter katakan ya 1,5 meter misalnya bukan 1,20. Nanti lama-lama turun tinggal 1 meter. Nah di sana tuh saya lihat dari keadaan tanah tuh Agak lebat datar ya. Datar. Memang harus itu Datar. wajib. Kalau sudah terlanjur tanam, mungkin ada cara lain kita bikin saluran. Tapi buat apa lagi? Tambah kerjaan saluran, 4 itu nanti dibikin lebih dalam mungkin 1 meter.
atau semeter lebih, nanti airnya kalau hujan bisa langsung kebuang. Kalau gitu kita kayak gini, misalnya kita tanam mau 1,20 meter, kita nggak boleh gali lubang lagi, taruh aja dong. Boleh Taruh aja. dinaikin ya. Taruh Iya. aja. Kemarin kalau ada Boleh. beko gampang digemburin Iya, aja. Bisa. Oh bukan, jadi kalau tanaman kecil itu bisa 1 sendok sampai 2 sendok. Ya, Ya ditaruh di ember kira-kira 10 liter, ya, diaduk-aduk, ya. nanti Sampai dikocor aja di di bawah pohon. begini tajuk sini ya. Ya. Indikasi akarnya ada di sini Pak, di ujung Ya, daun. ya, ya. Ya di sini. Nah. Ini saya belum geser ini. Ya, ya. Ini karena saya lihat di sini kan Ya. kita buat rapi aja supaya Ya, gini. ya. Harusnya udah di sini akarnya. Ya. Jadi Jadi batu atas kita doang kita geser. guyur udah seharus sampai ke sini kan? Ya, nanti di situ sekitar situ Mak, agak sana. Kalau pohon kecil kan masih ini Masih kayak dekat. seperti yang ini kan Masih cuma dekat. sedikit itu. Ya. Satu Ya. sendok 2 sendok Ya. dikocor. Ya. Bisa juga dipakai 2 minggu sekali. Jadi misalnya sebulan pakai 2 sendok, kalau 2 minggu ya 1 1 sendok. jadi kocor. Udah. Lebih bagus untuk bertahap untuk awal. Ya. Nanti ada namanya waktu disemprot kasih gandasil daun Ya. atau gromor. Nanti inseknya mungkin pakai desis, buminya pakai antrakol. Awal biasa begitu. Jadi kalau musim hujan nanti dikasih perekat daun supaya kalau hujan nggak Lontok. keluar. Pelekat. Nah, perekat daun itu ada di botol itu ada apa namanya tuh dosisnya. Bisa ada beberapa apa merek itu juga untuk perekat. Kalau nggak ada itu terpaksa ya bisa pakai itu sabun colek. Dia lengket. Sabun colek Ya. dia diaduk. Ya dikasih sedikit supaya lengket gitu. Oh, maksudnya campur ke air, jadi air Nah, sabun nggak gitu, apa-apa, ya, disemprotin. ya, sedikit tapi jangan banyak ya. Sedikit. Kalau memang nggak ada perekat ya, boleh juga. Kalau enggak biasa pakai apa itu belinya, pakai apa? Pakai Ada jual kok. Ada jual di toko. Perekat itu namanya perekat daun. Perekat Bisa ada daun, ya? merek-merek banyak itu apa Metafol, merek macam-macam ada banyak kok. Di online bisa kalau itu. gitu ya. Saya kalau biasa kalau jumlah banyak saya beli langsung di distributor supaya kita dapat spesial harga ya. Jadi kalau 40 batang kan Sedikit. nggak terlalu banyak ya bisa. Di toko-toko obat ada lah. Toko pertanian banyak lah banyak. itu pasti jual lah. Nah itu mesti disemprot 10 hari sekali. Itu fungsinya buat apa dia supaya pelengkap? Kalau hujan baru disemprot pagi mungkin 5-6 jam hujan supaya itu jangan terlalu sama air. Oh, Air hujan dia lekat, ya, bantu lekat. lekat dia maksudnya isep begitu ya. Nah dia lekat di sini ya. Jadi kalau ada hujuran hujan dia masih tetap sini. Kalau itu nggak pakai peredam langsung Turun langsung habis jatuh. semua. Sayang ya udah Iya, disemprot iya. ya. Oh, itu fungsinya itu ya. Nah, Sama air embun apa Hah? ya? Iya. Nempel di situ kan. Kalau di situ misalnya, di sini. Jadi misalnya bapak sana anak-anak kan masak nasi, air itu, Air beras. air beras itu Ah. disiram. Oh, Kita itu bagus. Kalau 40 pohon kan digilir aja Iya, gitu iya. ya. itu juga bagus ya. Itu. Nah itu juga bagus. Masuk itu pupuk juga. Iya. Pupuk namanya. Nanti Pak udah tanam, advance-nya bisa dilihat di kita punya YouTube, bisa lihat nanti bisa lihat kan kita punya Instagram Ya. urutannya begini. Kalau YouTube kita kan ada pendidikan. Memang saya berusaha walaupun masih belajar berusaha ya. udah bukan memberi- belajar lagi, udah pintar lah. Arahan mengenai unsur hara ya. Jadi pupuk esensial sama non esensial. Esensial itu kan ada 13, pupuk makronya 6, mikronya ada 7. Dan esensialnya ada 5. Nanti bisa dilihat. Kayak misalnya pupuk esensial yang makro, yang primer itu NPK yang biasa kan? NPK ya. Kemudian sekundernya ada magnesium, sulfur, sama kalsium. Kemudian ada nanti pupuk mikro yang bentuknya sedikit nanti disemprot, difoliar namanya semprot. Itu ada 7. Kali mungkin kalau ada banyak itu yang berbau-bau besi lah, tapi jumlahnya sedikit. Ada mungkin besi, mangan, zinc, gitu ya, Zat besinya kubar, gitu. boron, molybdenum, nanti ada klor, dan besi kecil tuh. Tapi itu kalau disemprot bagus, daunnya kelihatannya mengkilap, bagus. Jadi pupuk mikro kalau dipenuhin, metabolisme untuk tanaman ini bagus, sehingga proses itu fotosintesis juga lebih membantu ya. Daunnya kalau hijau-hijau begini, itu proses untuk pembuatan makanannya lebih banyak, lebih lebar. Tapi nanti sekarang
cara tanam dulu. Ya, cara Ya. menanam sampai Pokoknya nanti- hari ini udah tahu ya. Ya, udah. Menghindari sementara Ya. pupuk kandang. Bukan berarti nggak boleh Ya. pupuk organik itu bagus. Nah, bagus. Tapi memang ada syarat-syaratnya. Takutnya masih ada belum Mending matang. fermentasi yang bagus dulu lah. Jadi Baru taruh, bagus ya. tadi tuh. Masukin karung dulu biarin aja 5-6 Biarin. bulan. Biarin. Ya, nanti kalau udah habis itu kalau ada mesin giling digiling halus, ditambah lagi fermentasi kalau takut ya. Betul, betul. Atau kalau memang biasa orang juga takut, biasa ditaruh di atas saja, ditaruh di atas di dalam karung. Nanti kalau hujan itu karungnya ada rongga, ada rongga. Nutrisinya masuk ke dalam ya. Kita Banyak siram gitu. jadi kan turun. Iya. Aja. Tapi hindarin itu awal-awalnya. Iya, hindarin. Banyak yang tanam pakai kohe begitu. Lama-lama kok pertumbuhannya daunnya keriting-keriting, akarnya kurang sehat. Lama-lama setelah dicek, wah akarnya udah Ya, rusak. nggak ada rusak, udah busuk lah gitu, busuk akar. Oke. Tapi sebenarnya idealnya Pak untuk tanaman itu organik sama anorganik. Kalau skala kecil bisa bikin organik, bisa belajar dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman untuk pencegahan hama insek bagus. Ya, jadi insek bumi ada juga kan dari tanaman kan. Ya. Kemudian untuk Seperti